Nah, kita kembali kali ini. Ingat, belajarlah jadi rendah hati. Apapun yang mereka katakan dan lakukan, kita harus belajar sabar. Tunggu di sini ya. Batu uji kelayakan. Target dipukul sejauh 1 meter. Rekor terbaik 3 meter. Ketua, aku minta izin. Apakah bisa sewa toko tahun ini? Kau itu cuma menantu. Istrimu sudah tiada. Kau dan anakmu yang gak berguna sudah bukan anggota keluarga Wijaya. Masih berani minta uang. Saya hanya... Seseorang memukul batu uji sejauh 8 meter. Bisa seperti ini, setidaknya 10 kali lebih kuat dariku. Kekuatan seperti itu berarti setara denganku. Siapa sebenarnya orang hebat itu? Pasti dilakukan oleh seorang master. Aku menyuruhmu untuk rendah hati. Keluarga Wijaya akan mencalonkan pemimpin selanjutnya. Dan Ferry dipastikan menang. Ayah, sampai kapan kita menderita seperti ini? Senior yang ada di sini, silakan muncul dan temui aku. Jangan lupa, ibumu sudah tiada di keluarga Wijaya. Kita bukan siapa-siapa. Jika ingin hidup, kita hanya bisa bersabar. Kenapa kalian belum pergi juga? Bukan begitu, Ketua. Gimanapun, kami masih bagian dari keluarga Wijaya, kan? Ayahmu masih berani mengatakannya. Kalau bukan karena ibumu gak patuh saat itu, menguntungkan ayah menantumu, dan melahirkan anak sepertimu, kalian bisa punya hubungan apa dengan keluarga Wijaya? Jangan sebut ibuku. Ibumu itu gak patuh. Kenapa? Ingin memukulku? Aku cucu tertua keluarga Wijaya dan kau hanyalah cucu. Dalam hal kekuatan, apa kau bisa mengalahkanku? Akan kuhancurkan kau semudah meremas mati seekor semut. Tuan Muda Ferry, David gak tahu apa-apa. Tolong Anda jangan berdebat dengannya. Apa kau berhak berbicara di keluarga Wijaya? Dia punya setengah darah keluarga Wijaya. Kau hanya orang luar. Apa-apaan kalian ini? Aku sudah gak suka dengan kalian sejak lama. Memikirkannya saja sudah bikin malu keluarga Wijaya. Ketua, uang itu bagaimanapun juga diberikan kepada kami setiap tahunnya. Dan ini adalah peraturan pemimpin. Pemimpin sedang keluar sekarang. Keputusan terakhir ada padaku. Iya benar, pemimpin sedang tidak ada. Keputusan di tangan Anda. Bisakah Anda mempertimbangkan demi mendiang ibunya David? Ketua... Ini, ambil ini. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Ayah! Ayah! Menjijikan sekali. Ayo! Tuan Muda. Berdiri. Berdiri. Terima kasih Tuan Muda. Lihat saja nanti. Hari ini aku hampir main tangan lagi. Jangan pernah tunjukkan kekuatanmu lagi tanpa izinku. Jangan pernah main tangan. Bisa janji padaku. Ibu nggak lagi di sini. Kami sangat kesulitan di keluarga Wijaya. Mirip sekali. Kenapa kabur? Hah? Cepat atau lambat akan jadi milik Tuan Ferry. Aku nggak akan pernah mau menikahinya. Itu terserah kau. Bawa dia. Lepaskan gadis itu!
Mirip sekali. Pahlawan penyelamat gadis. Kau tahu siapa aku? Hah? Aku nggak peduli siapa kau, tapi kau nggak boleh merampok seorang gadis di siang bolong kan? Ini kan malam hari. Hah? Ajar dia. Sebut namamu. Namaku David. Benar-benar tubuh dewa perang yang sangat langka. Akhirnya kutemukan. Pahlawan menyelamatkan seorang gadis ya? Hah? Kau ingin merusak rencanaku. Tapi kau juga nggak melihat seperti apa dirimu sendiri. Lupa saat meminta uang padaku. Tampang murahan itu harusnya aku rekam untuk kau lihat sendiri. Tanpa izinku, jangan pernah main tangan. Kenapa? Nggak terima? Percaya atau tidak, aku bunuh kau sekarang. Hah? Ferry, dia nggak ada hubungannya soal ini. Belum menikah saja. Kau sudah mau berkhianat? Berhenti! Tuan Ferry, kalau ingin berkencan dengan putri saya, kenapa harus repot-repot seperti ini? Dia itu menculik. Bukan menculik, bukan. Apa yang kau bicarakan? Tuan Ferry ini, meski begitu, secepatnya putri saya akan jadi milik Anda. Dengan adanya kesalahpahaman ini, bisa merusak reputasi Anda. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ayo! Ayah, jangan membuatku menikah dengan Ferry. Keluarga Wijaya akan mencalonkan seorang pemimpin. Ferry adalah orang yang mungkin terpilih. Aku sebagai presiden, tanpa dukungan keluarga Wijaya, kita ada di posisi yang gak stabil. Ayo, bawa Nono pergi. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Apakah kalau aku jadi pemimpin, dia bisa menikah denganku? Iya, siapapun yang menjadi pemimpin keluarga Wijaya bisa menikahi putriku. Nak, kau jatuh cinta dengan gadis itu? Siapa kau? Enggak penting siapa aku. Yang terpenting apa kau ingin menikahi gadis itu. Aku sudah bertemu banyak orang. Hanya kau yang aku suka. Selama kau belajar bela diri denganku, siapapun pemimpin keluarga Wijaya pasti bisa dengan mudah ditaklukkan. Ayahku nggak akan setuju. Aku akan menunggumu. Siapapun yang menjadi pemimpin keluarga Wijaya bisa menikahi putriku. Ayah, aku mau calonkan diri jadi pemimpin. Mana ada yang semudah itu? Aku nggak mau begini terus. Aku mau berusaha. Baiklah. Aku akan menemanimu. Tapi, ku biarkan kau berjuang sekuat tenaga. Aku pasti akan jadi pemimpin. Hari ini adalah hari pemilihan pemimpin. Dengar-dengar Ferry adalah yang terkuat di antara generasi muda. Banyak orang yang menganggapnya sebagai pemimpin berikutnya. Senang bertemu ketua. Ketua, Nah, aku akan memimpin pertandingan. Jika kau memenangkan posisi pemimpin, pasti akan terkenal di Barat Jaya. Bukankah ini David Wijaya dan Budi Santoso? David Wijaya, kenapa gak mengikuti nama ayahnya? Ayahnya adalah menantu. Dia nggak bisa ikut nama ayahnya. Hanya bisa pakai Wijaya. Oh, ternyata sampai kehilangan nama nenek moyangnya. Ibumu telah wafat.
Kenapa masih bertahan di keluarga Wijaya? Apa takut meninggalkan keluarga Wijaya dan mati kelaparan? Kakak, dia orang yang mencalonkan sebagai pemimpin Wijaya untukmu. Mengapa sepertinya dia nggak disukai di keluarga Wijaya? Hari ini adalah kompetisi keluarga Wijaya. Cuma keturunan dengan buku tantangan yang bisa ikut. Untuk apa kau datang? Darah keluarga Wijaya mengalir di tubuhku. Menurut aturan, aku memenuhi syarat mencalonkan diri. Tanpa buku tantangan, nggak berhak calonkan diri. Pemilihan pemimpin akan dimulai. Silakan masuk. Hei, tunggu. Hei, kembali. Kau masuklah lewat sana dan aku bisa minta ayahku untuk memberimu buku tantangan ini. Gimana? Nggak mau masuk? Maka pergilah! Gimana kalau aku tetap ikut? Ingin memaksakan diri? Bagaimana kalau kau lawan aku 2 kali? Sabar. Masuklah. Ayo masuk. Aku melihatmu. Cepat masuklah. Ayo masuk. Cepatlah masuk. Cepat masuk. Setelah masuk, kalian bisa bertanding. Cepatlah. Ayo. Apa gunanya kalian? Ayolah, masuk. Masuk sana. Aku akan masuk untuknya. Ayo. Beneran mau masuk ya? Setelah masuk, masih punya muka buat ketemu orang lain. Weh, beneran mau masuk dia? Beneran masuk? Aduh, duh. Ayah! Penghinaan hari ini, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Masuk cepat. Ayo masuk. Masuklah. Ayo masuk. Masuk. Dia juga ikut masuk. Keduanya pasti gak bakal bisa ketemu orang lagi tuh. Aduh, payah. Ayo. Benar-benar 2 ekor anjing. Ini. Ayo. Pemimpin sedang dalam perjalanan kembali. Pemilihan hari ini untuk sementara aku yang memimpin. Nenek moyang kita berkat petunjuk leluhur tahu Gunung Siwolarang yang baru mempelajari ilmu yang hebat membuat keluarga Wijaya menjadi keluarga terkemuka di Barat Jaya. Pertandingan hari ini akan memilih pemimpin sementara dan yang memenuhi syarat akan pergi ke Gunung Siwolarang menerima petunjuk leluhur tahu dan buat keluarga Wijaya makmur ratusan tahun. Pertandingan dimulai. Aku cucu tertua keluarga Wijaya. Aku pasti akan menjadi pemimpin. Bagi siapa yang gak terima, naiklah ke arena. Sangat tampan dan berbakat. Aku maju. Ayo, siapa lagi?
Apa nggak ada lagi? Aduh, ketua punya anak yang sangat baik. Sepertinya kau hanya bisa menikahi Ferry. Karena tidak ada yang maju untuk menantang, pemimpin berikutnya adalah Aku maju. David, Kukira siapa? Ternyata adalah anjing keluarga Wijaya. Sini. Ayo sini. ingat. Ketua mengendalikan segalanya. Jangan menonjol. Nggak ada yang melindungimu. Apa aku menyuruhmu kembali? Karena sudah berani menantang, gak boleh menyerah. benar. Itu aturannya. Maju, 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 maju. Mereka yang memaksaku. Jangan gunakan kekuatan penuh sebelum pemimpin kembali, ya? Karena sudah naik ke arena dan pertaruhkan hidupmu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Hah? Bagus! Bagus! Ayah, apa boleh aku memakainya? Kenapa nggak berani pakai kekuatan penuh? David ini, apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Biar dia tahu akibatnya. Bunuh dia! Bunuh! Bunuh dia! Ayo Bunuh dia! Bunuh saja dia! Bunuh! Ayo! Bunuh! Ayo, bunuh dia! Bunuh! Bunuh dia! Bunuh dia! Anakku, Kak, dia nggak akan mati kan? Kalahkan dia dengan seluruh kekuatanmu, nak. Siapa lagi yang mau menantang? Tuan Muda Ferry! Tuan Muda Ferry! Tuan Muda Ferry! Aku ingin menantang. Tio Aditya. Tio Aditya. Hari ini adalah pemilihan pemimpin keluarga Wijaya. Apa urusan keluarga Aditya? Bukankah siapa yang tinjunya yang paling kuat yang bisa jadi pemimpin? Tentu saja aku bisa jadi pemimpin. Datang-datang buat masalah. Orang-orang bilang keluarga Wijaya adalah keluarga nomor 1 di Barat Jaya. Keluarga Aditya yang gak terima. Gak ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku hari ini. Keluarga ini, kedepannya aku yang akan mengurusnya. Cara sembarangan. Heca! Beraninya hari ini datang buat Ona. Aku ingin tahu berapa banyak nyawamu. Kasih dia pelajaran. Tepat untuk berkuasa. Dia adalah takdirmu. Kau cuma bisa menindas sampah semacam itu. Ya. Ferry! Orang ini ternyata sangat kuat. Tuan muda. Orang seperti ini jadi pemimpin. Apakah nggak ada orang lain lagi di keluarga Wijaya? Bisa dibilang, kalian semua hanyalah sekumpulan pecundang. Kau! Aku! Presiden Liando, putrimu sebaiknya ikut denganku. Aku bisa menjaga posisi presidenmu tetap aman. Theo, kata-katamu tidak sopan. Menurutmu tidak ada orang di keluarga Wijaya? Kalian sekumpulan orang tak berguna. Siapa yang gak takut mati, datanglah! Keluarga Wijaya, bukankah hanya mengandalkan petunjuk leluhur tahun di Gunung Siularang untuk menjadi makmur? Generasi muda keluarga Wijaya kalian hanyalah sekelompok anak manja yang takut untuk mati. Gimana? Gak ada yang berani datang. Kalian semua kumpulan orang gak berguna dan sekumpulan pengecut.
Mulai sekarang, keluarga nomor 1 di Barat Jaya adalah keluarga Aditya. Keluarga Aditya! Omonganmu sombong sekali. Pemimpin. Aku belum lama pergi. Tapi keberanian keluarga Aditya semakin besar ya. Tentu saja aku nggak berani sembarangan di depan pemimpin. Tapi, posisi keluarga pertama di Barat Jaya, keluarga Aditya kami juga ingin mendudukinya. Generasi keluarga Wijaya saat ini, semuanya pengecut dan tak berguna. Posisi keluarga pertama di Barat Jaya, sudah saatnya kalian serahkan. Posisi keluarga pertama di Barat Jaya, sudah saatnya kalian serahkan. Kau majulah dulu. Siapa yang bisa mengalahkan Theo akan menjadi pemimpin berikutnya. Ayo, majulah kalau kalian berani. Biar aku lihat siapa yang berani ambil resiko. Siapa yang mau berakhir sepertinya. Kau terluka. Cepatlah pergi, Tuan. Mana keberanian keturunan keluarga Wijayaku? Aku maju! Ayah, Kau ini sebenarnya siapa? hei David, kau mau buat kita tambah malu. Cepat turun. Aku saja nggak sanggup melawan Theo. Ayo lihat bagaimana kau akan kalah. Ferry, anak itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Baik, kekurangan keluarga Wijaya kami bukanlah keturunan yang berbakat, tapi keturunan yang memiliki keberanian. Aku David. Oh, anak gak jelas dari keluarga Wijaya itu ya? Anak siapa itu? Oh, namanya David. Dia putra dari menantu Budi. Anak dari putri ke-9. Ternyata kau sekuat itu. Kenapa aku belum pernah dengar sebelumnya? Apa kau masih bisa berdiri? Kak, dia sangat hebat. Sepertinya kita meremehkannya. Kamu lagi? Mengapa anak itu tiba-tiba berubah? Apa dia menyembunyikan kekuatannya? Kita tertipu olehnya. Mengapa David tiba-tiba jadi sangat kuat? Bukankah tadi sangat lemah? Aku belum merasa puas. Hari ini, aku mengaku kalah. Tunggu saja kau. Mengagumkan. Ternyata keluarga Wijaya memiliki orang berbakat lain. Anak ini pantas jadi pemimpin. Ayah, dia nggak boleh rebut posisi pemimpinku. Dia tidak bisa merebutnya. Anakku menang! Anakku menang! Pemimpin! Anakku bisa jadi pemimpin kan? Tapi dia anak dari menantu. Kayaknya posisi pemimpin jatuh ke tangan David. Hadirin sekalian, pertandingan hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami perlu menangani urusan internal keluarga. Semuanya, silakan kembali dulu. Kamu benar-benar seorang pahlawan muda. Selamat memimpin Wijaya. Selamat ya. Kakakku menunggumu. Selamat pemimpin Wijaya. David, meskipun kau mengalahkan Theo, kau tidak bisa menjadi pemimpin. Ketua, apa maksud perkataanmu? Pemimpin Cahya baru saja bilang, siapa yang bisa mengalahkan Theo adalah pemimpin. Di sini bukan giliranmu. Kasih perintah. Beraninya bicara nada tinggi padaku. Kakak kedua,
David, kenapa tidak bisa jadi pemimpin? Pertama, David adalah anak dari menantu. Dia adalah orang asing. Dia tidak memenuhi syarat. Kedua, kekuatannya terlalu lemah. Dia tidak pantas jadi pemimpin. Ketiga, David bersekongkol dengan Theo, menampilkan pertunjukan yang menarik. Dia ingin merebut posisi pemimpin. David sejak awal bukan dari keluarga Wijaya. Bersekongkol dengan musuh, itu wajar. Sangat mungkin ini bersekongkol untuk berebut posisi pemimpin. Kau punya bukti apa? Bukti? Kau bahkan gak bisa mengalahkanku, tapi bisa mengalahkan Theo. Kalau bukan bersekongkol, lalu apa? Aku hanya nggak ingin memakai semua kekuatan. Kau terlalu sombong ya. Kau? Baiklah, bertandinglah denganku. Biar aku lihat kekuatanmu. Ayo. Ngapain? David adalah anak putri ke-9. Ayo. Ngapain? David adalah anak putri ke-9. Aku percaya sifatnya. Kakak, biarkan David bertanding denganku. Aku akan segera tahu. Itu saja. Kalau dia tidak kuat, maka dia bersekongkol dengan lawan dan berusaha merebut posisi pemimpin Wijaya. Perbuatan melanggar hukum seperti itu, menurut aturan, harus memotong nadi tangan dan kaki dan menjadi orang cacat. Hadirin, yang setuju untuk tanding berdiri di sini. Yang tidak setuju, berdiri di sebelah kakakku. Baiklah, baik. Aku baru pergi beberapa hari. Mereka akan menjadi orangmu. Aku tidak berani. Kakak, tolong kasih perintah. Aku bersedia menantang. Anak ini sangat kuat. Anak ini sangat kuat. Jika aku tidak punya kemampuan selama 30 tahun, aku akan kalah dengan pukulan itu. Kekuatan tubuh Dewa Perang baru dikeluarkan kurang 10%. Kau terlalu lemah. Kau pasti bersekongkol dengan musuh. Apa kau tahu seberapa lemahnya aku? Anak baik. Aku hampir saja kalah. Dengan waktu yang ada bisa jadi masalah besar. Kau kalah! Kau pasti bersekongkol dengan musuh. Apa semua melihatnya? Aku menggunakan sedikit kekuatanku untuk mengalahkannya. Dia sangat lemah. Dia pasti bersekongkol dengan musuh. Saudara-saudara, keluarga Wijaya kami tidak pernah ada anak dari menantu yang menjadi pemimpin. David bersekongkol dengan musuh dan ingin merebut posisi menjadi pemimpin. Ingin meruntuhkan keluarga Wijaya. Semuanya setuju tidak? Gak setuju, gak setuju, gak setuju. David, beraninya kau bekerja sama dengan musuh. Ingin menjara semua harta kami. Pengkhianat keluarga Wijaya. Itu nggak mungkin. Itu benar-benar nggak mungkin. Para pamanah saudara, David pasti salah paham. Mohon maafkan dia sekali saja. Datanglah. Menurut aturan klan, menghapus kemampuannya, memutus urat tangan dan kaki, dan diusir dari keluarga. Tunggu! Tunggu! Masalah ini pasti ada salah paham. Perlahan akan kuselidiki dengan jelas. David tidak bisa terapkan aturan. Aku ingin menghukum David hari ini. Membersihkan keluarga. Aku adalah pemimpin. Tanpa dukungan orang-orang, kau tidak bisa jadi pemimpin. Kalian. Semua bicaralah. Haruskah kita singkirkan orang asing ini? Singkirkan, singkirkan, singkirkan. Kau lihat, kehendak rakyat tidak bisa dilawan. Lakukan! Kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sita semua aset mereka. Tidak ada yang boleh membantu mereka. David! Biarkan mereka jadi tunawisma. Anakku! 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 Dia adalah anak putri ke-9. Lalu kenapa? Anakku! Kalian berdua ingin jadi pemimpin kan? Baiklah. Aku akan lihat bagaimana keluarga Wijaya hancur di tangan kalian. Setelah 1 bulan, Ferry Wijaya mengambil alih posisi pemimpin. Mewakili keluarga untuk ketemu leluhur Tao. Bertemu leluhur Tao! Bertemu leluhur Tao! Semuanya, kalau David masih punya niat jahat, bersekongkol dan berencana mencelakai kami, maka bukankah kita dalam bahaya? Sebaiknya kita bertindak sekarang. Gimana menurut kalian? Demi jadi pemimpin kerjasama dengan musuh, kau harus mati. Keluarga hampir hancur di tangannya. Pemimpin, bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Anakku. Siapa berani menyentuhnya?
Hei orang tua, siapa kau? Boneka kecil keluarga Wijaya benar-benar tidak paham etika. Dasar kau orang tua. Siapa kau sebenarnya? Berani merusak rencanaku. Ayah! 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 Ketua. Orang itu sangat kuat. Jika dia ingin membunuhku, aku sekarang sudah jadi jenazah. Ayah! Ayah! Tuan! Ayah! Orang tua sialan! Siapa kau sebenarnya? Keluarga Wijaya berhubungan erat denganku. Sayang sekali, generasi muda ternyata sekelompok orang kejam. Jika Yohan Wijaya tahu, dia pasti akan merangkak keluar dari dalam kubur dan menampar kalian. Bagaimana kau tahu nama kakekku? Siapa kau sebenarnya? Aku? Kau akan mengetahuinya. Ini adalah takdir yang harus dihadapinya. Kalau dapat bertahan, akan seperti naga yang kembali ke laut. Dunia, biarkan dia menjelajahinya. Terima kasih atas pertolongannya. Kurang mampu tapi kuat. Tidak akan meredupkan keinginan yang tinggi. Tuan muda, dengan keadaanmu hari ini, bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada ayahmu? Tuan muda, segera sembuhlah. Kau harus sembuh, Tuan muda. Buka pintunya! Buka pintunya! Kalau gak bayar sewa, aku usir kalian! Kak, kau sungguh akan menikahi Ferry? Takdirku, apakah aku yang memutuskan? Pemimpin keluarga Wijaya harusnya David. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Kenapa bisa menjadi Ferry? Ternyata kau. Bukan aku. Kak, cepat lihat. Ini adalah dia. Bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Kau. Siapa kau? Apa kau salah orang? Kau adalah... Pemimpin Wijaya, silakan. Ayo pergi. Besok, upacara pengangkatan pemimpin Wijaya. Juga hari pernikahan kalian. Ayo kembalilah untuk menyiapkan pernikahan. Aku nggak akan menikah dengannya. Diam, ikutlah aku kembali. Kau masih mikirin David sehingga berguna itu? Dalam 2 hari, aku akan ke Gunung Siolarang dan bertemu leluhur Tao. Saat itu, aku jadi orang yang sukses. Kalau keluarga Liando mengikutiku, maka akan mendapatkan keuntungan besar. Benar-benar. Ayo! David, kenapa kau masih hidup? Hah? Aku bukan David. Kau salah orang. Hentikan dia. Kau salah orang. Terakhir kali aku gak bisa menuntaskannya. Kali ini, kau gak bisa kabur. Ferry? Pemimpin, sudahlah. Itu gak berguna. Sebentar lagi adalah hari pernikahanmu. Kalau kamu lakukan itu akan membuatmu sial. Kulepaskan kau kali ini. Lain kali gak akan seberuntung ini. Tunggu! Apa aku menyuruhmu pergi? David, semangkuk makanan anjing ini kuberikan padamu. Kau
baru boleh pergi. Ayo makan! Terima kasih, kebetulan aku sedang lapar. Pemimpin keluarga Wijaya, ha? Kau benar-benar seekor anjing. Sangat lezat. Kalau kalian gak keberatan, aku akan bawa sisanya. Sangat lezat. Kalau kalian gak keberatan, aku akan bawa sisanya. Berhenti! Kenapa kau menyimpan foto Angel? Hah? Itu ibuku. Ibumu? Ini wanitaku! Berani memukulku? Hah? David, kuberitahu kau, kalau aku menemukanmu menyimpan barang Angel lagi, aku akan menghabisi. Ayo! Ayo! Siapa itu? Aku. Ngapain kau datang? Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau tahu. Memang apa yang kau tahu? Dari pemimpin keluarga Wijaya menjadi tunawisma, semua nadi bela diri telah rusak. Bahkan wanita yang dicintai telah menjadi istri orang lain. Menyedihkan. Bagaimana kau bisa tahu? Masih banyak lagi yang aku ketahui. Misterius sekali. Kulihat kau seperti penipu tua. Minumlah sedikit anggur saat khawatir. Mabuklah dan lepaskan semua kekhawatiran. Bepergian bebas tanpa rasa khawatir. Ini, minumlah. Seperti kata pepatah, segelas anggur di bawah angin musim semi, lentera 10 tahun di sungai pada hujan malam. Pengalamanmu akhir-akhir ini lebih menarik daripada kehidupan banyak orang. Penipu tua. Omonganmu bagus sekali. Minumlah. Penipu tua, anggur ini. Takdir antara kita sangat dalam. Semanis anggur yang terlahir kembali. Anggap saja kau berhutang padaku. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Bahagialah. Ayah, menurut ayah bagaimana keadaan David sekarang? Untuk apa memikirkan dia? Gak ada gunanya. Menantu? Hari ini aku mendapat 2 kebahagiaan. Ayah, mertua, tolong perlakukan istriku sedikit lebih lembut. Iya. Ayo pergi.